saya rubah mindset dia, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, warga untuk mengurus kir itu langsung saya suruh menilai tingkat kepuasan beliau. Mau drive-thru, dalam artian drive-thru, tidak ada lagi masyarakat bersinggungan dengan kami, Pak, untuk menghindari calo-calo yang ada sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Sumsel, jumpa lagi bersama saya Meli Azhar dalam podcast kita kali ini, acara Wong Kito Becerito. Apa kabar Mas Andre? Siap, baik Pak. Baik. Pemirsa, Mas Andre ini beliau adalah Kepala UPTD PKB ya. Pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor Mas ya. Baru-baru ini beliau menjabat sebagai Kepala UPTD. Artinya beliau akan menahkodai UPTD ini ke depan. Program-program apa saja nih yang akan Mas Andre bawa UPTD ini? Terima kasih Pak. Mungkin setelah saya menjabat di sini, saya harus ada perubahan, ada beberapa perubahan. Yang pertama, saya lihat kondisi dulu kawan-kawan yang bekerja di sini, akan saya rubah dari segi pegawainya dulu. Jadi pegawai itu akan saya bikin dia semakin disiplin, ikutin aturan-aturan yang memang ada, normatifnya seperti apa. Terus saya rubah saya rubah mindset dia, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, tidak dia itu merubah atau mindset lama, apa yang bisa diberikan negara ke kami, tetapi saya rubah apa yang bisa diberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Yang kedua adalah lingkungan. Gimana kantor ini untuk pelayanan masyarakat, yang mana mau nggak mau kita harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. SOP-nya seperti apa, persyaratannya harus sesuai SOP dan lain sebagainya, Pak. Nah, untuk kedepannya, karena pengujian ini adalah salah satu UPT yang mana yang mementingkan keselamatan. Jadi nanti UPT ini akan saya bikin gimana caranya biar memang membuat masyarakat itu nyaman. Alat-alat yang rusak nanti insya Allah akan kami benarkan, dan gedung-gedung ini yang sekiranya harus diganti ataupun direnovasi akan kami renovasi, Pak. Itu misi visi saya, Pak. Ini kami tetap semuanya harus tergantung kepada atasan kami, Pak. Tapi tetap akan kami perjuangkan, Pak. Dan yang lainnya adalah saya akan mengusahakan untuk tenaga-tenaga penguji itu, karena dia memiliki resiko yang tinggi, Pak. Jadi harusnya dia memiliki honor yang lebih. Minimal dia harus ada uang makan lebih, Pak, dari yang lainnya. Karena dia risikonya tinggi. Dia menghirup asap kendaraan tiap hari dan lain sebagainya. Itu minimal seperti itu, Pak. Nanti perubahan itu rencana kami seperti itu, Pak. Moga-moga saya minta tolong bantuannya dari kawan-kawan yang lainnya untuk bisa mensukseskan atau membantu program saya itu, Pak. Mungkin itu, Pak, dari saya, Pak. Jadi diawali dengan SDM dulu ya? SDM dulu, betul. SDM sekarang kawan-kawan itu sudah mau tiap pagi gotong royong, Pak. Bersih-bersih ada nanti kawan-kawan nanti kami kasih fotonya, terus sudah apel tiap Rabu, nanti mungkin tiap hari. Wah. Tapi sementara ini hari Rabu dulu. Gitu, bagaimana Pak, terkait infrastruktur gitu, Mas, di sini? Nah, betul, Pak. Infrastruktur kita tidak bisa menyalahkan dengan yang lama, tetapi mungkin yang kawan-kawan lama itu sudah berjuang. Tetapi perjuangan mereka ini harus kita lanjutkan, tidak boleh kita berhenti di sini. Apa-apa yang sudah diusulkan dan sebagainya harus kita perjuangkan. Misalnya ada suatu alat yang rusak, mau nggak mau harus kita jalani, harus kita jalankan, harus kita usahakan supaya semuanya itu terrealisasi, Pak. Himbauan untuk masyarakat yang melaksanakan uji kir kendaraannya, mungkin Mas Andri ada himbauan atau petunjuk-petunjuk? Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan uji kir, silahkan datang ke kami akan melayani dengan sepenuh hati. Apabila ada masalah, boleh menanyakan dengan staf-staf kami yang sudah ada. Sudah saya doktrin gimana cara melayani masyarakat yang baik. Kalau memang belum puas, langsung ke saya boleh. Nanti akan saya berikan nomor telepon
Dan insya Allah akan kami melayani sepenuh hati. Gitu, Pak. Baik, Mas Andri, terkait mengenai nomor telepon tadi akan dibuat hotline tersendiri atau seperti call center gitu? Mas? Nah, untuk call center kami harus berkoordinasi dengan atasan kami langsung. Saya sebenarnya mau membuat ada konsep setiap warga untuk mengurus KIR itu langsung saya suruh menilai tingkat kepuasan beliau. Nanti program kami selanjutnya itu Pak. Nah, di situ nanti langsung sekalian kami kasih nomor telepon untuk kantor. Untuk kedepannya lagi jangka panjang kami mau drive-thru. Dalam artian drive-thru tidak ada lagi masyarakat bersinggungan dengan kami Pak, untuk menghindari calo-calo yang ada sekarang ini. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ini menarik. Baik pemirsa, demikian tadi sosok Mas Andri. Beliau akan membawa suatu perubahan yang selama ini belum terjadi, tentu perubahan yang positif maksudnya ya Mas ya. Iya, betul. Dan selain itu beliau juga welcome, terbuka, artinya silahkan masyarakat yang mau menelpon atau mau mohon petunjuk, dan beliau welcome, tidak menutup diri. Kira-kira begitu kan Mas Siap, ya? betul, betul. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai bertemu lagi kita pada podcast kami berikutnya. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.